warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Saputri dengan NIM 204210278, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas J, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan landasan pengembangan kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum pendidikan dengan dosen pengampu Bu Ica Wulandari, SPD MPD. Secara umum, pengembangan kurikulum dikelompokkan dalam 4 jenis landasan. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan sosiologis, dan yang keempat landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia. Di dalam interaksi tersebut tentu saja ada tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Ada materi atau bahan yang diinteraksikan, ada proses yang ditempuh dalam menginteraksikannya, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses dan hasilnya. Tentu saja untuk merumuskan dan mengembangkan setiap aspek yang terkait dengan setiap dimensi kurikulum tersebut memerlukan jawaban atau pemikiran yang mendalam dan mendasar, atau dengan kata lain harus menggunakan pemikiran filosofis. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Dengan adanya kurikulum diharapkan perubahan yang karakteristik perilaku setiap individu pada berbagai tingkatan perkembangan merupakan kajian dari psikologi perkembangan. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum harus senantiasa berhubungan dengan program pendidikan. Untuk kepentingan peserta didik, maka landasan psikologi mutlak harus menjadi dasar pengembangan kurikulum. Perkembangan-perkembangan yang dialami oleh peserta didik pada umumnya diperoleh melalui proses belajar. Guru harus selalu mencari upaya untuk dapat membelajarkan peserta didik. Cara belajar dan mengajar yang dapat memberikan hasil optimal tentu memerlukan pemikiran yang mendalam, yaitu dilihat dari kajian psikologi belajar. Anak adalah pribadi yang unik, harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Setiap anak merupakan pribadi tersendiri dan memiliki perbedaan dan juga persamaan. Implikasinya adalah, yang pertama, setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Yang kedua, di samping disediakan pembelajaran yang sifatnya umum atau program inti yang wajib dipelajari setiap anak di sekolah, disediakan pula pembelajaran yang sesuai dengan minat anak. Yang ketiga, kurikulum di samping menyediakan bahan ajar yang bersifat kejuruan, juga menyediakan bahan ajar yang bersifat akademik. Yang keempat, kurikulum memuat tujuan-tujuan yang mengandung pengetahuan, nilai atau sikap, dan keterampilan yang menggambarkan keseluruhan pribadi yang utuh lahir dan batin. Ketiga yaitu landasan sosiologis. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah, anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia. Kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, dan bercita-cita. Karena itu, dalam mengembangkan suatu kurikulum perlu memahami kebudayaan. Kebudayaan adalah pola kelakuan yang secara umum terdata dalam satu masyarakat, meliputi keseluruhan ide, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara berpikir, dan kesenian. Pengembangan kurikulum yang dilandasi oleh hal tersebut bersifat umum. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3, yaitu logika, estetika, dan etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika.
sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup ini sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks inilah, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Untuk dapat menjawab tuntutan tersebut, bukan hanya pemenuhan dari segi isi kurikulumnya saja, melainkan juga segi strategi pelaksanaannya. Oleh karena itu, guru, pembina, dan pelaksana kurikulum dituntut lebih peka, mengantisipasi perkembangan masyarakat agar apa yang diberikan kepada siswa relevan dan berguna bagi kehidupan di masyarakat. 7 fungsi sosial pendidikan yang patut diperhatikan oleh para pendidik, yakni yang pertama mengajar keterampilan, 2 mentransmisikan budaya, 3 mendorong adaptasi lingkungan, 4 membentuk kedisiplinan, 5 mendorong bekerja berkelompok, 6 meningkatkan perilaku etik, 7 memilih bakat dan memberi penghargaan prestasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.